Alhamdulillah masih semangat ya, meskipun sudah beberapa kali mendapatkan pelajaran sebelumnya, kita tetap semangat. Sebelum kita melangkah kepada pelajaran atau materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Sudah selesai. Alhamdulillah ini sudah masuk semua. Kita absen dulu dari yang pertama, mana absennya? Absen kelas. Alimatus Sholihah. Aprilia. Belajar sejarah kebudayaan Islam ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari, karena dalam sejarah ini mengandung cerita atau kisah-kisah Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan ini sebagai referensi bagi kita untuk mempelajari ilmu hadis dan ilmu tafsir. Karena dalam hadis itu ada asbabul wurud dan dalam tafsir ada asbabun nuzul. Nah, kita tidak akan bisa menemukan kecuali menemukan sebuah sejarah, kecuali kita belajar sejarah. Maka untuk memahami sebuah hadis itu juga perlu memahami tentang sejarah. Makanya kita tetap semangat untuk mempelajari tentang sejarah. Baiklah, materi pada siang hari ini kita akan membahas tentang Daulah Dinasti Bani Umayyah. Tujuan pembelajaran kita tentang Daulah Dinasti Bani Umayyah ini, yang pertama, memahami tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Lalu yang kedua, memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita memasuki pada materi ini, kita review terlebih dahulu tentang materi kita sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah kalian masih ingat tentang Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Luar biasa. Ini siswa yang cerdas-cerdas. Insyaallah nanti akan menjadi guru semua. Amin. Untuk mengetahui kemampuan kalian dari tentang Daulah Dinasti Bani Umayyah, tentunya kalian sudah mengetahui baik itu dari SD atau SMP atau dari MI atau Sanawiyah, pasti sudah mempelajari tentang Daulah Bani Umayyah. Untuk mengingatkan kembali tentang daulah ini, maka di sini sudah ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan dinasti Bani Umayyah. Ini tinggal mengisi. Nanti mana yang tidak tahu tentang dinasti Bani Umayyah itu akan dijelaskan. Nah, ini sudah dipisahkan dari beberapa jawaban kalian yang mengetahui tentang dinasti Bani Umayyah. Jadi berbeda-beda pengetahuannya. Ada yang sudah sampai ke perkembangan, ada yang hanya mengetahui nama-nama khalifah. Untuk lebih mendalami pemahaman kalian, maka saya akan membentuk kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti mencari informasi tentang
dinasti Bani Umayyah, dari proses berdirinya sampai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan dipimpin oleh siapa namanya? Ya, Siti Dausia. Firdausia. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua Mariatul Qibtiyah. Kelompok ketiga ini Fatimatul Zahra. Jadi yang pertama, kelompok pertama akan dipimpin oleh Firdausia, kelompok kedua dipimpin oleh Mariatul Qibtiyah, dan kelompok yang ketiga diketuai oleh Fatimatul Zahra. Jadi nanti berdiskusi, buat kelompok dan berdiskusi. Ini anggotanya. Teman-teman, kita akan menganalisis sejarah lahirnya Daulah Bani Umayyah. Maka yang perlu kita ketahui tentang peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Umayyah. Kira-kira apa? Yang pertama yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Umayyah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kenapa terbunuhnya Utsman bin Affan menjadi latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah? Karena terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan menimbulkan konflik politik antara kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk menyelaraskan dari hasil diskusi kalian tentang Daulah Bani Umayyah, maka saya akan menyetel video tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah dan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Ini diperhatikan, nanti disesuaikan dengan hasil diskusi kalian. Lanjut dalam budaya, seni, dan arsitektur di wilayah yang pernah dikuasai oleh mereka. Bagian keempat, warisan kekhalifahan Umayyah. Meskipun tidak lagi berkuasa sebagai khalifah dan sentral, warisan Umayyah terus berlanjut dalam berbagai aspek kehidupan dan budaya di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh mereka. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah, warisan mereka tetap berdampak besar dalam sejarah Islam. Salah satu warisan paling penting adalah masjid-masjid megah yang mereka bangun di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Masjid Umayyah di Damaskus, dan menjadi salah satu monumen arsitektur Islam paling terkenal di dunia. Masjid ini masih berdiri hingga saat ini sebagai bukti kejayaan arsitektur. Hasil diskusi kelompok kami tentang Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, proses berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama terbunuhnya Utsman bin Affan, yang kedua peristiwa Takim, dan yang ketiga Amul Jamaah. Bani Umayyah terutama dalam perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Apa saja perkembangan peradaban yang telah dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah? Siapa yang tahu? Nah, ini. Ya. Yang pertama bidang administrasi dan pemerintahan, yang kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga bidang sosial kemasyarakatan, yang keempat bidang kemiliteran, dan yang kelima bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, apa yang telah dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah? Ya, siapa? Ya. Dalam bidang pendidikan, dinasti Bani Umayyah mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan kitab, yaitu tempat anak-anak belajar menulis dan menghafal Al-Quran serta belajar pokok ajaran Islam. Ya, beri semangat. Setelah kita mempelajari tentang sejarah peradaban pada masa Daulah Bani Umayyah, di perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah, kita sudah selesai mencari informasi
untuk lebih memantapkan lagi tentang pengetahuan kita terhadap perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah, maka kita mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Kalau di awal kita mengetahui tentang apa yang telah diketahui kalian tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah, maka yang sekarang ini setelah kita mempelajari apakah bertambah atau tetap. Alhamdulillah kita sudah selesai dari awal sampai akhir. Apa yang kita lakukan ini merupakan sebuah ikhtiar kita untuk belajar, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah? Kesimpulan dari materi hari ini dari awal sampai akhir ialah dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. 3 peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Bani Umayyah yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan, peristiwa Tahkim, dan Amul Jamaah. Setelah kita mempelajari tentang Daulah Bani Umayyah, ini banyak konflik yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh karena mereka merebutkan kekuasaan. Jadi di mana saja yang namanya kekuasaan itu pasti akan terjadi perebutan. Termasuk di Indonesia, maka akan terjadi konflik. Nah, tugas kita sebagai generasi muda maka harus bisa meredam isu-isu yang bisa memecah belah umat, sehingga jangan terlalu percaya kepada berita-berita bohong, jangan terlalu percaya kepada berita-berita yang menjatuhkan. Maka kita sebagai anak muda kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Karena kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan apa yang kita pelajari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup yang lebih baik. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.